Puji nama Tuhan, Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan terus nyatakan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan langsung melihat firman Allah yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita kembali mendalami kitab Wahyu yang belum selesai. Ya. Pelajaran-pelajaran terdahulu sudah mengingatkan kepada kita sekalian, khususnya dimulai kepada jemaat yang ada di Efesus. Bagaimana mereka adalah komunitas yang sangat luar biasa, bahkan mendapatkan pujian daripada Tuhan. Namun akhirnya mendapat celah atau kritik yang sangat serius. Bahkan masuk kriteria mereka meninggalkan kasih yang semula atau kasih mula-mula. Nah saudara yang saya kasihi, itu sebabnya dinasihatkan di dalam ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sudah dibahas panjang lebar dalam beberapa minggu atau bulan-bulan lalu. Seberapa dalamnya jatuh, kata firman, bertobatlah. Dan lakukanlah kembali, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bagian ini sangat mendasar, sudah kita bahas. Nah saudara yang saya kasih, tetapi saya berikan catatan tambahan. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8 dikatakan sebagai berikut saudara. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya bertobat di dalam hal apa? Kalau bicara kasih mula-mula, ini banyak sekali yang kita lakukan pada saat kita menerima Kristus. Ketika kita lahir baru. Dan ada bagian-bagian yang hari ini hilang atau slot-slot yang lepas. Mari kembali kepada apa yang telah pernah kita lakukan. Bertobat dalam arti kembali lakukan seperti yang semula lakukan. Kalau saudara pemuji, jadilah pemuji. Kalau saudara biasa mengorahkan firman atau menyampaikan Injil kepada banyak orang, lakukan kembali, jangan berhenti. Ya. Itulah tanda daripada sebuah pertobatan sehingga kasih yang semula itu benar-benar dikembalikan atau pulih. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi nggak bisa enggak saudara, ini harus konkret. Kalau semula saudara adalah orang yang murah hati, apapun alasannya, seberapapun saudara kecewa, mari murah hati tidak boleh lepas dari hidup kita. Kalau saudara adalah orang yang ramah, mari saudara karena kekesalan hati, karena saudara diperlakukan ketidakadilan yang terus menerus dalam hidup saudara, saudara jangan ikut-ikut perangnya mereka. Tetaplah murah, tetaplah ramah terhadap siapapun. Sekalipun itu hal yang tidak enak atau hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara adalah orang-orang yang sabar, mari saudara dengan proses kehidupan yang ada, jangan sampai kesabaran itu lepas. Justru kita diingatkan berminggu-minggu ini bertekun. Ya. Karena dikatakan di dalam bagian-bagian sebelumnya harus benar-benar memiliki epimoni. Saudara bertekun dengan tabah menanggung segala sesuatu itu. Jangan lari daripada realita, jangan lari daripada kenyataan, hadapi. Karena sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kita, amin. Itu sebabnya saudara hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau saudara pernah gagal dalam satu bidang, mari bidang itu kita bangkitkan kembali. Mari kita lakukan kembali.
Tadi kalau bicara sabar, murah hati, ya, ramah dan sebagainya. Mari saudara, kita harus ramah, kita harus sabar, kita harus tetap melakukan apa yang disebut kemurahan hati dan seterusnya daripada definisi kasih itu seperti apa. Ya. Nah saudara yang saya kasih, pada pagi ini atau siang hari ini kembali kita menggarisbawahi bagian yang B, itu bagian A tadi, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jangan hanya kata bertobat tapi tidak ada hal yang dikerjakannya. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jikalau saudara dan saya tidak bertobat, maka kaki dian akan diambil. Nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kata kaki dian di sini adalah sangat jelas. Kita lihat terlebih dahulu Wahyu pasal yang pertama. Ayat 12 dikatakan sebagai berikut. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang yang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berilitkan ikat pinggang dari emas. Gambarnya sebagai berikut. Silakan ditayangkan. Nah, ini visualisasi yang dilihat oleh Yohanes pada saat itu. Karena ia mendengar suara yang keras. Apa yang engkau lihat tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Kepada Efesus, kepada Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Karena suara itu begitu keras, maka dia menoleh, dia menengok, dia berpaling dari asalnya suara. Dan ketika Yohanes berpaling, nampaklah sosok anak manusia yang berdiri di tengah-tengah 7 kaki dian emas. Nah saudara yang saya kasihi, kalau sudah membicarakan kaki dian, maka bukan hanya tiang kaki dian, tapi juga otomatis berbicara tentang terang yang ada di kaki dian seperti gambar tersebut. Karena kaki dian tanpa terang tidak pernah berfungsi apapun dan tidak ada guna apapun, dia hanya hiasan belaka. Tapi kalau kaki dian dan di atasnya ada terang, maka saudara disitulah makna dan manfaat yang perlu kita cermati bersama pada hari-hari ini. Sekali lagi saudara, ketika berbicara tentang pertobatan dalam pasal 2 ayat yang kelima tadi, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kaki dian berbicara tentang jemaat. Minggu-minggu lalu atau bulan lalu sudah diingatkan bahwa ini ditujukan kepada ketujuh pemimpin, ketujuh utusan-utusan Allah atau ketujuh penatua, ketujuh gembala atau pemimpin rohani. Dan kalau kaki dian diambil, sederhananya, filosofinya sederhananya, kalau kaki dian diambil berarti kan gereja ini nggak ada jemaat, saya sendirian. Saya khotbah sama siapa? Saya menyampaikan pesan Tuhan untuk siapa? Nggak ada, saudara. Ya. Tapi bukan serta-merta seperti itu. Nah, kita sedang dalami sekarang. Bahwa bukan hanya porsi pemimpin saja yang dikoreksi. Tapi juga adalah si kaki dian itu sendiri harus kita dalami. Bahwa kaki dian yang ada terang di atasnya, itu memberikan satu tanda yang sangat luar biasa. Bahwa saudara dan saya kaki dian yang sempurna karena terang itu ada di dalamnya. Coba renungkan, jikalau terang itu tidak ada, sekali lagi berfungsi apa? Hanya sebuah tiang, sekalipun dia dari emas. Hanya sebuah tiang saja. Tidak pernah berguna apa-apa. Nah, kalau berbicara tentang hal ini memberikan pengertian yang paling sederhana. Tidak ada dan tidak boleh seorang pun di antara kita bermegah. Tuhan paling menentang dan paling benci terhadap kecongkakan, ketinggian hati. Allah paling tidak kompromi dengan hal ini. Itu sebabnya saudara yang saya kasih, apalah artinya kaki dian tanpa terang. Dan kalau bicara terang itu bicara Yesus Kristus. Bicara terang itu bicara firman Allah. Bicara terang bicara Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan.
Firman Allah mengatakan dalam Injil Yohanes sebagai berikut. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Amin. Gak ada kamusnya terang kalah dengan kegelapan. Amin. Terang pasti mengalahkan kegelapan. Tapi betapa gelapnya kegelapan itu kalau yang empunya terang menjadi gelap. Paham ya? Kalau saudara dan saya adalah terang yang dimaksudkan dan kita hidup dalam kegelapan, betapa gelapnya dunia ini. Nah saudara, ayat 9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Inilah sesuatu yang sangat ironis dan sangat memprihatinkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya lah anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terang itu membuat kegelapan sirna. Terang itu membuat saudara dan saya tidak terantuk, tidak tersandung. Terang itu menunjukkan jalan kehidupan yang sesungguhnya. Jadi aneh kalau kita di dalam terang masih bisa hidup di dalam kegelapan. Nah itu sebabnya saudara ini menjadi peringatan yang penting buat kita. Kaki Dian kalau diambil dari hidup kita, sama pengertiannya berarti terang itu hilang. Saul memang dipilih oleh Allah secara langsung, ditetapkan oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi raja. Tapi karena kelalaiannya, karena ia tidak mau dengar suara Tuhan, dia melawan kehendak Allah. Maka dikatakan firman Allah undur daripada Saul. Dan akibatnya apa? Mati dengan kesia-siaan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau saudara tidak bertobat dan tidak melakukan seperti yang semula, maka sama halnya saudara itu tidak percaya Yesus. Sama halnya saudara tidak pernah mengakui adanya Roh Kudus. Tidak bisa menerima firman Allah secara utuh. Itu sebabnya saudara kehidupan kita akan menjadi compang-camping. Hidupnya timpang. Hidupnya tidak jelas. Hidupnya tidak ada satu tujuan. Bahkan setiap hari yang ada adalah kecemasan dan keluh kesah yang tidak pernah henti. Tetapi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus yang terang itu ada dalam dirinya, maka ia akan terus cemerlang dalam segala proses. Sekalipun masalah datang, jalan keluar selalu ada. Karena masalah seringkali divisualisasikan, digambarkan bagaikan kegelapan, bukan? Dan kalau terang itu datang, dia menerangi, memberikan hikmat, memberikan akal budi, memberikan kepandian, memberikan solusi. Oleh sebab itu saudara, Tuhan Yesus berani berkata dengan jelas dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini saudara dan saya diperhadapkan dalam satu kehidupan yang semakin gelap gulita. Tata kehidupan manusia makin hari makin jahat dan makin hari makin gak jelas. Dan memang itulah menjelang hari Tuhan. Maka saudara Yesaya pasal 60 mengingatkan kepada kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi apa? Nyata atasmu. Dunia dengan segala proses kehidupan yang ada sedang menuju kepada kebinasaan, kehancuran. Justru kita bisa melihat semakin canggihnya manusia berpikir, semakin hebatnya manusia berolah pikir, maka semakin menyerupai dengan diri Allah,
bahkan manusia itu nanti akhirnya akan menamakan dirinya adalah Allah. Disitulah titik di mana akhir segala proses kehidupan dimulai. Kalau saudara melihat tanda-tanda itu sudah ada, sudah. Ya. Bagaimana China saat ini bisa bikin matahari lebih panas 6 kali daripada buatannya Tuhan. Bagaimana China juga sudah bisa bikin manusia cloning. Jadi untuk bikin Pak Hendro yang kedua itu enggak ada sulitnya, gampang. Bahkan saya yakin lebih muda, lebih ganteng. Itu contoh, ya kan. Mudah sekali, bukan hal yang sulit, sudah bisa. Bahkan bikin bulan. Bahkan dari berita-berita yang kita bisa ikuti, saat ini sedang mempersiapkan kereta bawah laut dari Beijing menuju ke Melbourne, Australia. Lebih kurang 13.000 kilometer akan ada kereta bawah laut. Dan ketika manusia berubah seperti Allah, manusia itu akan berkata, ini loh aku Allah. Dan itu sebabnya saudara, Tuhan paling cemburu ketika manusia berperilaku seperti itu. Allah pasti akan menyatakan kedahsyatan, kedaulatannya, kewibawaannya, dan kuasanya. Sehingga tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang bisa menyamakan dengan Allah. Ingat, pencipta dengan ciptaan itu berbeda. Ya. Pencipta punya otoritas mutlak. Ciptaannya tidak pernah punya otoritas yang mutlak. Dia tetap tunduk kepada pencipta. Sehebat apapun matahari yang dibuat, itu bukan bikinan Tuhan, bikinan manusia. Ya. Dan saya ngebayangin ayat-ayat Alkitab mengatakan benda-benda di langit akan berjatuhan. Dulu saya berpikir juga adalah bulan, bintang dan sebagainya itu. Tetapi ternyata ada bulan palsu, bintang palsu, dan ada matahari palsu. Maksudnya palsu itu buatan manusia. Bisa merenungkan sejenak. Challengers, pesawat ulang-alik, pencet tombol, luncur dalam hitungan detik, meledak. Mungkin hanya satu baut saja lepas. Jadi persoalan. Dan saya bayangkan kalau yang 6 kali lebih panas itu jatuh ke bumi, kira-kira manusia yang menyerap daripada panasnya itu akan jadi apa? Alkitab mengatakan, sepertiga penduduk di bumi tewas karena. Saudara, ini situasi yang sudah tidak bisa kita abaikan. Gereja Tuhan harus paham bahwa dunia semakin gelap, artinya semakin jauh dari kehendak Allah. Dunia semakin menjadi serupa dengan pekerjaan si iblis. Sekalipun secara sains kita harus berkata hebat. Secara global kita harus mengatakan luar biasa. Tetapi sekali lagi saudara, yang memiliki kapasitas sebagai pencipta, dia tidak pernah tinggal diam. Satu kali pasti akan ada peristiwa yang menghebohkan. Nah saudara yang saya kasih kembali, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya terang itu adalah Allah, Allah yang hidup di dalam kita, otomatis kita akan menjadi terang. Maka ketika ia hadir dalam hidup kita, menerangi pikiran kita, jiwa kita, menerangi hati kita. Sehingga langkah kehidupan kita tidak pernah menyimpang, tetapi kita akan terus satu kesatuan dengan Kristus yang dikatakan segambar dan serupa. Demut dan Selem, segambar dan serupa, persis, tapi bukan Allah. Baru sama persis, tapi bukan Allah. Amin. Nah, tetapi saudara, manusia hari ini seringkali salah kaprah. Ya. Menempatkan dirinya seolah-olah sudah segala-galanya. Dan saya khawatir, orang Indonesia ini manusia yang memang diberkati oleh Tuhan luar biasa di muka bumi ini. Setelah Israel menurut saya Indonesia. Walaupun belum punya matahari.
tapi punyanya toko matahari. Ya, bikinnya swalayan matahari. Ya, matahari yang dibuat Cina cuma panas doang. Kalau Indonesia bikin matahari isinya aneka ragam kebutuhan pokok, itu keren. Ya. Saya masih punya catatan, hacker yang terkenal di dunia pertama Israel, nomor 2 Indonesia, dan wong desa sisan. Ya. Itu terkenal, ya. Dan memang kalau bicara plagiat, Indonesia ini jagonya. Kalau bicara kutip-mengutip, Indonesia ini bidangnya. Ya, apa saja bisa dibuat di Indonesia. Tetapi sekali lagi nanti satu hari saya akan bicara Indonesia dalam rancangannya. Hari ini kita mulai naik ke permukaan dan mulai diakui oleh dunia. Semoga yang diakui bukan kejahatannya, tapi yang adalah kehebatannya Indonesia yang memang direncanakan oleh Allah. Itu sekelumit saja. Nah saudara yang saya kasih kembali, bahwa kalau roh Allah diam di dalam diri kita, saudara, maka dikalimatkan begini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan demikian juga dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Jika ada orang, 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terang itu adalah firman. Firman itu adalah terang. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah terang. Allah itu adalah roh. Roh itu adalah Allah. Maksudnya Roh Kudus. Dan roh Allah itulah yang hari ini diam dalam hidup saudara dan saya. Dan hidup kita itu adalah terang yang dimaksudkan. Maka kan aneh kalau manusia sampai tidak bisa mengerti mana yang baik dan yang buruk. Berarti dengan kata lain dia telah mematikan hati nuraninya atau mematikan terang yang ajaib itu. Sehingga kehidupannya semata-mata hanya jahat seperti dalam kitab Kejadian. Yang dilihat oleh Allah semata-mata selalu kejahatan, sehingga itu membuat kedukaan yang luar biasa dalam diri Allah. Sampai Allah mengkalimatkan dalam bahasa manusia, menyesal aku menjadikan manusia. Ngeri loh saudara. Tapi saya berharap bahwa hari ini saudara dan saya bukanlah pribadi yang disesali oleh Tuhan, tapi pribadi yang dikenan, yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Amin. Adalah pribadi yang hidup dalam terang. Itu sebabnya minggu lalu sudah diingatkan. Mari saudara kita mau menjadi berkat di luar. Sebab di luar di sana banyak sekali kegelapan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Firman Allah mengingatkan kepada kita dengan sangat jelas. Bagaimana saudara dan saya seharusnya hidup. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 33. Tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruh akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Nah saudara yang saya kasihi, apa yang dituliskan dalam Injil Matius dan Injil Lukas memberikan satu peringatan yang penting buat kita bahwa saudara dan saya adalah terang di dalam kehidupan. Oh itu sebabnya ketika kita diberi nasihat minggu lalu, mari kita refleksikan
kebenaran yang ada dalam diri kita. Mari kita bawa terang yang ada ini keluar untuk menjadi berkat. Saudara dibekali dalam rumah Tuhan, ini namanya kelas khusus. Ya, kelas khusus, kelas istimewa. Saudara dididik, diberi pengetahuan, diimpartasikan spirit, diimpartasikan roh, diimpartasikan pengetahuan akan firman. Sehingga ketika saudara keluar, saudara membawa terang yang dimaksudkan oleh firman atau oleh Alkitab atau oleh Allah. Bukan terang menurut dirinya sendiri. Saudara, kalau perbuatan baik saja yang kita mau pamerkan di luar, sekali lagi, di luar sana ada banyak orang yang lebih baik daripada kita. Setuju? Bahkan hari ini menjadi model. Kelompok tertentu, nama tertentu, lembaga tertentu, hari ini rame-rame mewakafkan. Ada yang 2 hektar, ada yang 10 hektar, bahkan ada yang ribuan hektar diwakafkan kepada negara. Satu hari, saudara, saya berbicara dalam kapasitas saya di luar sana. Ketika berbicara dengan lembaga-lembaga negara, saya katakan, kekristenan jangan nuntut berlebihan. Ketika berbicara tentang keadilan, maaf, seringkali kita melihat sepertinya maunya kalau dapat kue itu sama besar. Lalu saya katakan keadilan itu proporsional, bukan sama besar. Ya, kalau keadilan 50-50 itu bukan keadilan justru. Keadilan itu proporsional. Kalau Pak Hendro punya anak 10, kalau telur 1 dibagi 10. Kalau saya punya anak 5, telur 1 hanya dibagi 5. Itu keadilan, proporsional. Coba kalau yang saya dibagi 10, yang 5 yang makan siapa? Coba kalau yang punya anak 10 dibagi 5, yang 5 makan apa? Paham ya? Proporsional. Dan ketika saya bicara, kita kok nuntutnya berlebih. Coba kita sandingkan. Hari ini teman-teman kita berani mewakafkan hartanya secara nyata ke negara. Ke negara. Tapi kekristenan tidak berbuat apa-apa, diam 1000 bahasa. Maka yang semula murah hati, mari jangan jadi kikir tiba-tiba karena peraturan dan perundangan kita jadi pelit, aneh. Ini contoh, ini fakta. Hari ini kalau saudara melihat di kota-kota, di mana saja, banyak sekali rumah ibadah yang lain dibangun secara megah, itu wakaf, hibah. Yang berpuluh tahun semula itu adalah daerah atau sentral ekonomi, sekarang menjadi sentral ibadah, kan aneh. Tapi itu kenyataan. Tapi kekristenan coba kita telilik. Malah padu karepe dhewe, geger karepe dhewe, rebutan kowe sing ora cetha. Ya. Itu kekristenan. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara terang harus dibawa keluar, saudara dibekali dengan serius. Yang dibekali sungguh-sungguh saja di luar masih bisa luput toh saudara. Masih bisa mengsle. Tadi pagi saya katakan mengsle sama asli itu beda tipis bukan? Kalau asli enak, legi, seger ya. Kalau mengsle, loro kabeh saudara. Ya. Itu sebabnya saudara, ibadah ini jangan ditinggalkan. Saudara perlu bersama-sama untuk mendapatkan pengajaran yang sama. Supaya ketika saudara nanti keluar, saudara merefleksikan iman saudara di luar, saudara membawa kebenaran yang dimaksudkan Allah. Ojo karepe dhewe. Saya tidak anti sekolah, saya tidak anti pendidikan, tapi saya mau katakan, Alkitab menulis sebab pengetahuan dunia adalah kebodohan di mata Allah. Orang yang mengandalkan karena skill kemanusiaannya, dia akan sia-sia. Saya senang belajar. Dan kalau bicara gelar, terlalu banyak gelar. Dan saya tidak pernah bangga satupun gelar. Bahkan hari ini saya sudah mulai lepasin gelar.
Dan saya mulai nyatakan gelar-gelar itu tidak perlu lagi. Kenapa saudara? Karena apa artinya saya punya gelar banyak kalau tidak punya hikmat Allah? Apa artinya semua pendidikan yang saya tempuh di luar kalau saya tidak pernah paham isi hatinya Tuhan? Tidak ada guna. Itu sebabnya saudara, ketika terang yang dimaksudkan dibawa keluar, kaki Dian itu keluar, maka benar-benar berfungsi menerangi dunia, menerangi kegelapan yang ada. Sehingga saudara adalah pribadi yang benar-benar dinanti, yang ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Sebentar, kalau Pak Yopi belum datang kita jangan mulai. Itu keren banget. Walaupun Pak Yopi mungkin juga kebingungan, waduh aku telat meneh gitu ya. Ini contoh saja. Nek nyamplok titik ya ora apa-apa. Ya, haleluya. Tapi artinya saudara, ditunggu itu bukan karena kejahatan atau pelanggarannya. Karena ditunggu kita adalah menjadi pusat pengaruh. Katakan amin. Kita menjadi pusat daripada segala pengetahuan. Karena terang Kristus tidak bisa ada yang lawan. Terang kebenaran firman tidak ada yang bisa melawan. Itu sebabnya saudara, wahai kaki Dian yang saya muliakan. Engkau tanpa terang hanya sebatang tongkat yang tidak bermakna. Tapi kalau terang itu ada, barulah disebut kaki Dian berfungsi secara tepat dan benar. Itu sebabnya saudara, mari kita saling melengkapi. Saya ada untuk saudara, itu benar. Tapi saudara ada juga untuk saya, karena saya harus memberikan impartasi daripada yang Tuhan inginkan. Sebab memang jelas ada perbedaan. Tuhan berjalan di antara kaki Dian, sementara bintang di tangan kanannya. Katakan amin. Halo? Bintang ini siapa? Pemimpin jemaat. Bintang ini siapa? Kerennya sekarang gembala. Mana gembala uripe ra karu-karuan, ora bakal ning tangan kanane Tuhan. Dikeplekke mbek Tuhan, habis selesai. Kalau di tangan kanannya Tuhan berarti semua di dalam genggamannya, dan si hamba Tuhan, si pemimpin malaikat jemaat itu tadi tidak punya otoritas atas hidupnya, diremes sama Tuhan, selesai. Oleh sebabnya saya nggak pernah berbangga diri selain saya bisa membanggakan Yesus Kristus dalam hidup saya. Dia yang menjadikan saya ada untuk saudara, dia juga yang memperlengkapi saya untuk saudara. Segala pengetahuan ditambahkan dari hari ke hari dan semuanya diimpartasikan untuk saudara. Hari-hari ini saya mulai terus berbicara tentang Indonesia. Kalau saudara teliti, 22 tahun yang lalu itu nubuatan sudah datang. Indonesia ke depan seperti apa? Kalau pesan secara khusus kepada presiden kita, itu sudah saya sampaikan 2012. Hari ini berjalan setelah 9 tahun. 2012, 21, 9 tahun ya. Setelah 9 tahun, hari ini nama Indonesia kepermukaan. Tidak gampang menjelaskan itu. Terlalu banyak orang berkata ini pendeta sesat, ini pendeta begini, ya biarin aja, buat saya nggak ada masalah. Yang penting saya patokannya firman Allah. Selama saya tidak keluar dari firman Allah, saya tetap akan bertahan dengan keyakinan. Itu sebabnya saudara, mari kita kasih tanda bahwa seseorang yang dikhususkan oleh Allah, termasuk saudara yang dikhususkan oleh Allah. Hari ini saudara boleh bersama-sama hidup dalam kasih karunia, hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam pengajaran yang sama, hidup oleh roh yang sama, hidup mendapatkan berkat yang sama. Mari kita muliakan Tuhan secara bersama-sama. Betapa luar biasanya. Dan inilah yang menjadi mimpi Tuhan dan mimpi saya. Bahwa KKS memang beda dengan banyak komunitas di luar. Boleh orang marah, boleh orang iri, nggak apa-apa. Tapi di luar sana banyak yang kacau. Tapi KKS adalah pribadi-pribadi yang militan, yang tangguh, yang teruji, yang terukur. Itu harus bisa dibuktikan. Sekali lagi saudara yang saya kasihi, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi kalau bertobat tenang aja. Jangan pernah takut kaki Dian hilang. Jangan pernah takut terang itu hilang. Selama saudara dan saya menjadi orang yang dikenan oleh Allah, saudara diberkati Tuhan sepanjang masa. Amin. Dan sebagai kaki Dian, saudara jangan pernah takut ditinggalkan oleh sang terang.
Saudara akan terus bersama-sama terang itu berfungsi, berguna, bermanfaat. Baik untuk diri sendiri maupun juga untuk orang banyak. Itu sebabnya sekali lagi saudara yang saya kasihi, mari jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan banyak orang. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Mari kita mau benar-benar bersekutu. Ibadah ini penting. Ibadah itu harus. Karena disinilah kita bersama-sama sehati sepikir untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena kita punya kesungguhan, protokol iman dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hadiratnya sungguh datang pada kita. Pikiran kita, jiwa kita, otak kita, hati kita hanya tertuju pada Kristus. Pasti nyambung. Apa yang Tuhan bicara, apa yang saudara pergumulkan pasti nyambung. Dan disitulah jawaban demi jawaban terjadi. Dan disitu juga yang namanya mujizat terjadi. Karenanya sekali lagi saudara, jangan tinggal diam di dalam kekerasan hati, kebebalan hati. Tapi mari setiap kita benar-benar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Supaya hidup kita makin hari makin bercahaya. Ingat, dunia dalam kegelapan. Dan saudara adalah terang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan biarlah kaki Dian itu terang benderang menerangi dunia yang gelap ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan agar kami sungguh-sungguh bertobat dan kembali melakukan seperti semula apa yang kami lakukan. Bahkan Engkau telah mengingatkan agar kami benar-benar menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya Bapa, ampuni seringkali kami membanggakan diri, kami lupa bahwa terang itu adalah Kristus, bahwa tanpa Kristus kami tidak mampu berbuat apapun. Karenanya ampuni Tuhan akan segala hal yang tiada berkenan, bahwa kami untuk semakin hari makin merendahkan hati dan betul-betul sujud di kaki-Mu, sebab Engkaulah yang mempunyai hidup ini. Dan hidup-Mu adalah terang yang sesungguhnya, dan terang itu adalah Engkau sendiri. Karenanya Bapak kami ucap syukur Engkau menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu pada saat ini. Yang lemah benar-benar dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan bahkan solusi jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Amin. Siapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Tuhan, para pelayan saya undang maju ke depan.